tanggal 12 Maret 2026, Beijing, China. Bukan cuma kota biasa, Beijing merupakan ibu kota dari China semenjak tahun 1261. Wah, jauh lebih senior ya daripada negara kita. Gak heran ada pepatah mengatakan carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Mungkin ya iku alasannya. Ini jam setengah 6 sore dan udaranya menggigil ya. Kota ini punya populasi sebesar 20 juta jiwa, cukup gede, dengan luas total 16.400 km persegi. Luasnya berarti kurang lebih 30 kali lipatnya Jakarta itu. Kota Jakarta. Namun apakah benar penyebab utamanya adalah soal terlalu banyak? Hebatnya Jakarta ini populasinya setengahnya Beijing. Benar-benar overpopulation sih. Jadi ya, video ini adalah video part 1 dari total 5 part yang nanti akan ada. Masing-masing part tentunya adalah daerah berbeda yang kita juga kunjungi selama 11 hari di China kali ini. 2 malam di Beijing. Nggak ada itinerary yang terlalu rapi. Nggak ada target harus kemana. Semuanya jalan random gitu aja. Ngikutin mood satu sama lain kayaknya ya. Dengar gak? Aku juga gak ngerti itu dia ngomong apa. Kadang mulai hari dengan niat mau ke satu tempat, tapi malah berakhir di tempat yang lain. Maklum nggak sih, kalau liburan rame-rame bawa bocil itu kayaknya pasti kayak gini. Wih, arek bangun, anak bangun. Bangun. Kadang cuma jalan kaki aja tanpa arah, nemu sudut kota yang ternyata justru jadi momen yang terasa lebih nyatu gitu. Enak? Enggak. Bintang 10. Sederhana benernya, tapi justru itu yang bikin perjalanan ini jadi kerasa lebih hidup. Video ini bukan tentang destinasi mewah atau perjalanan sempurna semacamnya kayak gitu. Wah, akhirnya nemu panggon mangan, Rek. Makan apa kamu? Ini lebih ke kumpulan-kumpulan memori buat aku selama 2 hari yang random dan apa adanya selama di Beijing. Aku simpen di sini di YouTube, bukan cuman buat aku bagi ke kalian, tapi juga buat aku sendiri. Supaya suatu hari nanti mungkin aku bisa balik ke momen ini lagi. Semoga buat kamu yang nonton bisa ikut ngerasain suasananya. Dan bagi yang belum kesini, aku doain kalian untuk bisa pergi ke sini at least 1 kali seumur hidup. Amin. Selamat pagi guys. Ini masih bulan puasa sebenarnya di Indonesia. Kita lagi ada di Beijing, ibu kotanya China ya. Ini lumayan dingin guys. Jadi sebenarnya meskipun musim dingin udah habis ya, masih lumayan dingin. Ini sekarang jam 10 pagi dan tujuan pertama kita mau langsung ke kayaknya tujuan paling terkenal ya di sini buat turis, itu ke Forbidden City atau orang sini nyebutnya Tiananmen ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ini kendaraan yang bakal bawa kita muter-muter Beijing buat 10 hari ke depan. Kita nyewa bus ya, bus kecil gitu di sini. Soalnya kita orang banyak dan buat harganya itu kita kena di kurang lebih 5 juta per hari rupiahnya ya. Barusan kita di drop di sini sama sopir bus. Perlu jalan ke sana. Rey, gimana keadaanmu? Saya sudah ketusuk-tusuk sama dinginnya di sini. Jadi karena bus nggak boleh parkir mendekat ya. Iya, betul. Kita dari tadi jalan lumayan jauh, tapi karena dingin jadi nggak kerasa seberapa capek. Terus di sini banyak ini ya, orang pakai baju tradisional, kayaknya nyewa gitu buat foto. Dan rata-rata cewek guys, yang cowok belum nemu nih.
udah mau nyampe guys di tempat tujuan kita, persis di depan Forbidden City ya. Di depannya itu banyak yang foto-foto pakai baju tradisional, terus juga banyak yang live TikTok guys. Jadi era digital ya. Cuman nggak tahu mereka ngomong apa karena dalam bahasa Mandarin. Nih kayak yang orang ini. Nih. Dengar nggak? Aku juga nggak ngerti itu dia ngomong apa. Ini dia guys, jadi di belakang aku sekarang ini adalah pintu masuknya dan ini adalah benar-benar definisi lautan manusia ya. Benar-benar rame banget. Padahal rata-rata kayaknya turis lokal, jadi orang China sini sendiri. Rame dan tangan membeku guys, karena anginnya lumayan ya. Apa ini? Lihat. Kayaknya tentara gitu ya. Gerakannya seragam guys. Kalau masuk ya, karena kita beli tiketnya udah lewat online, terus tinggal scan pasport gitu. Tinggal scan aja langsung masuk. Keren sih. Buat yang belum tahu aja mungkin teman-teman, jadi untuk Forbidden City sendiri ini sebenarnya adalah tempat tinggal raja di abad yang dulu ya. Aku sendiri juga nggak hafal tahun berapa. Dan ada jumlah kamar di sini tuh ada 1000 lebih guys. Dulu 20 tahun yang lalu, tahun 2006, aku sempat ke sini, itu masih bisa masuk ke kamar-kamarnya. Cuman karena makin tahun makin rame dan tempat ini juga nggak kenal high season ya, high season, low season sama aja rame karena turis lokalnya sendiri yang datang juga kayaknya tiap hari puluhan ribu. Jadi kamarnya sekarang ditutup dan kita udah nggak bisa masuk sekarang. Gitulah. Lapangannya gede banget guys. Dan dulu katanya rajanya itu tiap malam pindah-pindah kamar. Katanya karena biar musuh susah menebak ya nyerangnya itu gimana. Udah keluar dari Forbidden City, jalan-jalan nyari camilan ini, beli sosis babi. Kalau ke Cina semua serba babi ya guys, babi. Terus kayaknya mau makan siang habis ini. Masih di daerah Tiananmen, Forbidden City, nemu kedai mie kecil ya, namanya Chongqing Noodle House. Lagi pesen makan rame-rame nih. Kedainya kecil, nggak gede, cuman enak ya, di dalam anget, soalnya di luar dingin banget guys. Ini kita pesen mie, pakai daging sapi, kita coba ya. Bukan tes orang sini. Bukan tes orang kita. Terus ada Pak Pao, ini xiaolong pao, isi sapi juga ya. Atau mereka nyebutnya itu niuro. Enak nggak? Enak. Nih coba. Nih dia nyoba. Lumayan. Enak. Jadi tadi dari makan, ini masih di area sekitaran Tiananmen ya. Ini namanya Jinsang Park ya, Jinsang Park. Tiket masuknya cuma 2 yuan aja, 2 renminbi satu orang, berarti sekitar 5.000 ya. Ini kita masuk sekarang langsung. 60 ke atas kayak Bu Helen gratis. Dalam tamannya itu kayak gini dan kita mau ke atas sana itu kayaknya. Ya, itu buat ngelihat ke Forbidden City tadi guys dari atas. Jangan gitu, Pak. Jinsang Park. Ini jalannya naik terus ke atas. Dan saya masih bertahan. Kita udah naik 2 kali. Udah jalan naik terus dan udah hampir nyampe di ujungnya ini. Dan dari atas itu view-nya
ke Forbidden City tadi ya, Tiananmen. Nggak semua ikut ini. Coba kita lihat view-nya dari atas ya. Rame yang pengen ngeliat. Semua tujuannya untuk ngeliat ini. Bayangin kalian kalau punya rumah segede gini guys. Ini rumahnya raja ya. Untuk di sisi baliknya guys. Jadi di baliknya Tiananmen. Kota Beijing ya. Coba kalau ada matahari mungkin lebih cantik ini. Sayang berkabut. Selamat sore guys. Ini jam 5:30 sore dan udaranya menggigil ya. Ini kita masih rame-rame nih. Nih satu rombongan tampang-tampang Cina nggak bisa Mandarin nih. Orang-orang sini kalau dengar kita pada bingung. Ngomong-ngomong apa iki wong iki? Wong iki ngomong apa iki? Waduh. Ini di Tiananmen Street ya, masih di daerah Beijing. Tadi di bis itu aku ketiduran guys. Soalnya dingin ini dingin sih. Ini mungkin 2 derajat ada ini. Udah gitu aku cuman baju lapis 1 aja ya kan. Asyuh. Oke kita lanjut terus, nanti kita mungkin nggak tahu mau ngapain, kita kasih lihat ya. Sekarang ini udah pas di Tiananmen Street-nya. Ternyata ini jalanan yang mobil nggak boleh masuk gitu ya guys. Terus kanan kiri banyak restoran pasti, kafe, terus sama ada beberapa hotel yang aku lihat. Cuman jalanannya emang cantik banget. Jadi kayaknya banyak orang kesini memang buat foto-foto ya. Kalian lihat nih belakangnya. Selain kafe-kafe sama hotel juga banyak tempat jual oleh-oleh sama snack gitu ya. Kue-kue kayak gini. Dan kayaknya di sepanjang jalan ini sama guys. Nggak tahu ini kita mau mutusin muter-muter atau makan kemana. Cuman ya ngikut aja. Partai ngikut gak bodoh duwe yang ini iki. Kita berempat. Loh, gantungan kuncinya wangi, coba kamu bau. Kita nemu toko gantungan kunci ini ada wangi-wanginya ini guys. Bisa bertahan berapa bulan? 6 bulan. Berapaan? Yang kecil kayak gini 200 yuan. 200 yuan mimpi kali 2,5 ya, kurang lebih 500.000 ini guys. Sekarang jam 7 malam guys, masih di Tiananmen Street. Tambah rame ya posisinya. Dan ternyata tempatnya gede pol. Ternyata itu jalannya nyuabang-nyabang. Iki ke kanan, ke kiri. Dan masuk itu masih dalam-dalam, Pak. Kayak kita nggak mungkin jelajahi semua sih. Kakiku wes beku iki. Mau nyari tempat makan sih. Nih, area ini masih. Ini dia guys. Jadi kita udah nemu tempat makan. Mau makan bebek ya katanya. Restorannya juga gede nih. Aku sampai bingung. Nang di iki orang-orangku. Oh hilang ya? Oh itu. Restorannya saking gedenya guys. Dan kayaknya sering orang penting itu datang makan ke sini ya. Ini kalau kalian mau lihat nih restonya itu kayak gini. Gede dan bernuansa Chinese banget. Ini kita dapat kayak private room gitu ya karena kita orang banyak. Dan infrastrukturnya keren sih. Kita lihat makanannya apakah sekeren interiornya ya. Oce. Makanannya dari tadi udah pada dateng ini. Iki lo sing jarine spesial. Ini yang katanya spesial di sini nih bebek ini guys. Tak icipane yo. Ini kita makan nggak pakai sausnya sini, tapi kita pakai saus sambal terasi dari Indonesia. Kita coba ya.
Enak sih bebek memang. Ini sama nasi pasti tambah lebih mantap. Jangan banyak-banyak. Nggak pedes. Enak nggak? Pedasnya enak, Bebeknya lumayan. habis makan balik hotel ya. Terus lanjut besok. Ini hari kedua, tanggal 14 Maret 2026 ya. Nih untuk yang nganter laundry, terus yang bersih-bersih lorong itu mereka pakai robot kayak gini guys. Jadi nggak pakai orang lagi ya. Tuh jalan sendiri. Dan kalau ditutupin, nanti nggak bisa jalan. Coba lihat ya. Debbie tutupin coba Debbie. Halangin. Nah kan. Nah. Canggih. Sekarang jam 12 siang nih. Kita lagi di Nanluoku Street ya. Nanluoku Street. Sebenarnya mirip sama Tiananmen Street yang kemarin kalau aku lihat. Jadi jalanan sama mobil motor ternyata boleh masuk guys. Cuman mobil kayaknya sama nggak boleh masuk di sini. Dan sama di kanan kiri kabeh isine lek gak jualan panganan, oleh-oleh, snack kayak gitu-gitu. Ini ruame sih dan kita nggak tahu ini masih mau kemana lagi. Jalan terus saja. Hari ini cuaca nggak seberapa dingin kayak kemarin ya. Jadi lebih enak buat aktivitas. Ini ya yang kita seneng dan sadari di sini, meskipun orang-orangnya nggak seberapa ramah-ramah menurut kita, tapi at least di sini tuh bersih ya. Bersih, nggak ada sampah dan ya itu, gak ada sampah sekalipun. Dari tadi aku ngelihat bawah ya kira goleki sampah, tapi gak nemu. Pengen membuktikan kebenaran bahwa di kene ya ono sampah, tapi ternyata gak ono. Ini tujuan kita berikutnya rek, menghindar dari pasar malam terus ke Shishahai. Halo. Gak ngerti tempat apa. Yang beda lagi sama di Indonesia, kalau di sini motor itu gak boleh ada yang pakai bensin, rek. Iya, jadi Motor itu semua listrik di sini, karena di sini polusi juga udah cukup parah ya, karena populasi yang tinggi. Jadi motor itu harus listrik. sama. Dan bikin kaget ya, Re, ya, karena nggak ada suara. Gak ada suara, tiba-tiba kalau bayangin kalian, kalau kalian jalan di tengah terus tiba-tiba motornya di depan kalian. Kaget. Tapi nggak ada suara, nggak ada nggak ada belnya. Nah ini dia, nemu toilet umum. Pada penasaran kayak gimana? Ah ini contoh-contoh toilet tradisionalnya kalau di Cina, toilet lama ya maksudku. Gak ada pintu nih cu, sebelahan. Langsung boker berjamaah bareng-bareng. Gak ada buat nyiram dan langsung tembus ke got gitu. Fuck. Selamat siang guys, sekarang jam 1:30 siang ya. Ini lagi di Shishahai, di tempat areal garden gitu, lagi jalan-jalan. Dan aku sukanya di sini setelah aku nyoba jalan muter-muter ya. Buat jalan kaki memang nyaman, Rek. Jadi mereka memang banyak fasilitas untuk pejalan kaki ya. Beda sama kayak di negara kita, yang buat jalan kaki itu nggak nyaman, meskipun itu di ibu kota. Dan ini di ibu kota dan aku salutnya itu mereka banyak ngasih fasilitas buat para pejalan kaki kayak tempat kayak gini nih. Jadi nyaman buat jalan dan enjoy ya. Terutama cuacanya karena nggak panas dan adem ini. Ini pas ini. Ini hari ini sekitar 15 derajat. Adem pas. Sini ya gitu danau muter-muter gitu. Dan kanan kiri masih sama sih toko-toko sama ada hotel-hotel, kafe. Coba kan nanti kita lihat tempat lain lagi ya kayak gimana.
Wah, iki lho rek, nek balapan liar di sini kira. Wih, numpak sepeda, becak. Iki balapan liare wong Cina iki, Bos. Wih, areke bangun, anake bangun. Bangun. Hei, anak Eskimo. Selamat sore guys, masih di hari kedua ini di Beijing ya. Agak bingung mau kemana, karena tadi tujuan kita sebenarnya ke Peihai Gongyan, Taman Peihai. Tapi karena antri banget, mungkin karena ini hari Minggu, ini hari Sabtu ya. Iya, ini Sabtu ternyata kudu Minggu. Jadi akhirnya kita ke mall ini main, mau cari makan. Coba lihat ya, nanti dapat makan apa. Ini namanya Beijing Green Park View. Mallnya unik ya, banyak benda-benda seni di dalam. Terus kalau ngeliat brand-brand yang ada di sini itu unik-unik juga guys. Jadi nggak banyak brand yang aku tahu, meskipun juga ada beberapa brand internasional ya. Tapi rata-rata kayaknya ini brand lokal. Tapi aku bener-bener nggak pernah nemuin di tempat-tempat lain guys. Wah, akhirnya nemu panggon mangan, Rek. Makan apa kamu? Saya makan babi crispy yang sangat segar dan enak. Resto Taiwan gitu, Rek, Rek. Kasih komen. Makanannya enak. Babinya yang enak dan lain-lainnya aku tidak coba karena sedikit menakutkan yang lain-lainnya.